Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Aprilianto. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2017 1011 0311 185. Di sini saya akan mereview 5 artikel tentang manajemen law firm untuk menempuh mata kuliah manajemen law firm yang ditempuh oleh Putino kelas G. Yang pertama, artikel tentang harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam manajemen kantor advokat. Nah, di sini artikel tersebut berisi tentang kriteria yang digunakan untuk mengukur kadar kompetensi lawyer seiring semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi modern secara global. Selain harus memiliki pengetahuan hukum, juga harus memiliki pengetahuan ilmu yang lain, yakni ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu lain yang terkait. Selain itu, faktor leadership atau kepemimpinan, kemampuan interaksi, kepribadian menarik, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menguasai teknologi informasi, serta kemampuan berbahasa asing juga sangat penting di dalam mengukur potensi lawyer dengan memadukan kemampuan manajerial dalam menentukan analisis SWOT. Yang kedua, artikel tentang penerapan kode etik advokat sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat. Di sini berisi menjelaskan tentang advokat merupakan profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab guna menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Dalam melaksanakan profesi seorang advokat memiliki aturan atau norma yang harus dipatuhi, yaitu berupa kode etik. Kode etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Namun pelaksanaan kode etik ini tidaklah sesuai dengan kenyataan karena sering terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dengan keterlibatan advokat dalam mafia peradilan menandakan bahwa kode etik profesi advokat tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan juga menandakan rendahnya moralitas pada advokat dan juga menjauhkan advokat dari sebutan profesi yang terhormat. Yang ketiga, artikel berjudul Pengawasan Kinerja Advokat dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum. Nah, di sini berisi yang pertama, di sini saya ada dua kesimpulan. Yang pertama, advokat baik yang berpraktik mandiri atau bernaung di bawah law firm, law office maupun UBH kurang memperhatikan indikator kinerja yang ada dalam ilmu ekonomi sebagai bagian dari cara untuk mengukur kinerja yang dilakukannya. Cara mengukur kinerja hanya bisa dilihat dari segi efektivitas penanganan perkara saja. Kesimpulan yang kedua, advokat dan tempat bernaungnya mereka memiliki model pengawasan yang beragam, baik secara organisasi keprofesian maupun yang berkaitan dengan bidang pekerjaan oleh instansi tertentu yang bersinggungan dengan instansi tempat seorang advokat mendampingi klien. Akan tetapi dari semua itu pengawasan belum maksimal yang disebabkan masih ada explicit crowd dan pemakluman atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat. Yang keempat, artikel yang berjudul Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di BHR Law Office yang ditulis oleh Niluh Putusaryani. Yang di sini berisi tentang strategi komunikasi pada BHR Law Office menitik beratkan kepada pesan baik melalui komunikasi
verbal, komunikasi nonverbal, di mana pesan menjadi produk komunikasi perusahaan melalui rapat rutin bulanan, rapat informal bulanan, serta rapat informal tahunan. Komunikasi nonverbal yang digunakan ialah melalui email, surat menyurat, dan juga melalui sosial media seperti grup WhatsApp perusahaan. Komunikasi nonverbal dapat memberikan penekanan terhadap informasi yang disampaikan secara verbal dari pimpinan dengan karyawan ataupun sesama karyawan, sehingga mikrokomunikasi dapat diminimalkan serta menciptakan iklim kerja yang sehat. Yang terakhir adalah artikel hubungan antara advokat dengan klien dalam penegakan hukum perdata. Berisi tentang dalam praktek menangani perkara perdata, seorang advokat dan hubungannya dengan klien hanya sebagai kuasa dari klien yang memberi kuasanya kepada advokat untuk menyelesaikan membela hak-haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat, serta pemberian kuasa antara klien dan advokat haruslah berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya, diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berperkara, apalagi mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya. Bahwa seorang advokat kedudukannya sebagai subjek karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili kepentingan kliennya di persidangan. Akan tetapi, fungsi seorang advokat adalah untuk membantu menyelesaikan perkara di persidangan dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan. Di samping itu juga sesuai dengan kode etik advokat, bahwa advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja, akan tetapi lebih mengutamakan keadilan atau ketegakan hukum dan kebenaran. Mungkin sekian dari saya tentang review artikel. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.